Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat seluruh jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan nikmat kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga di kesempatan yang mulia ini Allah masih ringankan hati kita untuk dapat melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah ruah kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang senantiasa kita harapkan syafatnya nanti dia mengakhir. Seluruh jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari siang hari ini yaitu kajian fikih temporer yang insyaallah akan diisi oleh yang terhormat Ustaz Ahmad Samad. Insyaallah waktu kita sampai jam 1, nanti dilanjutkan dengan tanya jawab dan ditutup dengan doa. Untuk memulai kajian pada siang hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ustaz Ahmad Samad, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita hari ini akan membahas tentang hubungan antara kita umat Islam dengan masih saudara kita, yaitu kalangan ahli kitab atau Yahudi. Di dalam Al-Qur'anul Karim, hubungan antara umat Islam dengan kalangan Yahudi itu boleh dibilang paling dominan. Sedikit-sedikit Quran bicara tentang Yahudi, sedikit-sedikit bicara tentang Bani Israel, sedikit-sedikit bicara tentang para ahli kitab, dan ini menjadi sangat dominan. Kalau kita baca misalnya Al-Quran ya, ini kan sebentar lagi kita mau Ramadan, biasanya kita pada berupaya untuk menghatamkan Quran. Itu Pak, kita pasti akan ketemu di awal tuh setelah Fatihah pasti surat Al-Baqarah, Ali Imran gitu Pak. Al-Baqarah, Ali Imran Pak, isinya itu ya Yahudi semua. Ya, bicara tentang Bani Israel. Nah, pertanyaannya adalah begini, sebenarnya kayak apa sih hubungan kita dengan mereka itu? Apakah mereka itu orang kafir tengik busuk yang mesti kita perangin sampai-sampai kita memboikot produk Yahudi dan sebagainya? Ataukah sebenarnya mereka itu ya umat secara umum juga kayak kita umat Islam, umat Nabi Muhammad, dan mereka adalah salah satu di antara sekian banyak umat yang Allah utus pada mereka Nabi dan Rasul. Jadi begini Pak, sebenarnya kenapa kok banyak sekali ayat Quran bicara tentang Yahudi atau Bani Israel itu? Karena memang Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu punya hubungan yang sangat erat dengan mereka, dengan Yahudi. Bukan apa-apa, saya harus awali dulu kisahnya begini Pak. Nabi Muhammad itu kan ketika dakwah di Mekah 13 tahun tidak banyak hasilnya, kemudian Allah perintah untuk hijrah ke Madinah. Itu Pak, begitu sampai di Madinah, penghuni Madinah itu ada dua. Ada orang Arab, dalam arti ya mereka adalah yang masuk agama Islam, kita sebut dengan para Ansor gitu ya. Nah satu lagi Pak, mereka adalah yaitu orang Yahudi. Pertanyaannya kan gini Pak, Yahudi itu bukan bangsa Arab, mereka tuh ya bangsa Yahudi, ya daerahnya daerah Palestina lah begitu. Tapi pertanyaannya adalah kenapa kok Yahudi itu pada ngumpul di Madinah? Ada apa? Nah jawabannya ini panjang Pak, tapi saya persingkat aja. Jadi rupanya di dalam agama Yahudi kan ada kitab suci Taurat.
Nah, Taurat mereka itu banyak bicara tentang akan datangnya nabi yang terakhir dengan berbagai macam cirinya, dan mereka sangat mengharapkan kedatangan para nabi itu. Dan salah satu informasi yang mereka sepakati bahwa nabi itu akan muncul di Madinah itu. Jadi Madinah itu sudah mereka datangi turun-temurun sejak bertahun-tahun, bergenerasi-generasi, bahkan sebelum Nabi Muhammad hijrah. Nah, yang menarik Pak, ada yang tahu nggak? Sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, kan nama kota itu bukan Madinah Pak, tapi apa? Yathrib. Ada yang tahu nggak Yathrib itu nama apa? Yathrib itu adalah nama orang Yahudi yang pertama kali ke situ. Bayangin Pak, sampai nama kotanya pun berubah jadi nama Yahudi, Yathrib. Ini kira-kira kayak begini Pak, saya pernah diundang ke Sumatera, tapi nama-nama desa di sana tuh ada yang namanya Sukoharjo, ya, Pendopo, nama-nama Jawa Tengah Pak, gitu. Padahal itu daerah Sumatera, gitu kan. Gara-garanya apa Pak? Ya transmigrasi zaman tahun berapa tuh ya? Transmigrasi itu kan ada tahun 70-an mungkin ya, zaman Orde Baru lah, zamannya Pak Harto tuh transmigrasi berhasil. Bayangin sebuah desa namanya nama-nama Jawa Pak. Padahal itu bukan negara Jawa, itu bukan Pulau Jawa gitu maksudnya. Nah, seperti itu juga Yathrib. Yathrib itu nama tokoh besar Yahudi yang pertama kali datang ke tempat itu, Yathrib. Kemudian oleh Nabi diubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, orang-orang Yahudi di Madinah tuh ngapain? Ya nungguin Nabi Muhammad. Bahkan secara turun-temurun ya, sampai akhirnya orang-orang Arab yang ada di Madinah itu jadi akhirnya ke bawah-bawah jadi beriman dengan kedatangan Nabi. Padahal kontras banget Pak, orang Arab tuh nggak kenal Nabi. Kalau Tuhan mereka tahu, Allah gitu tahu. Mereka kemana-mana selalu mengatakan Allahu ma'ana, Allah beserta kita. Itu udah tahu. Bahkan Ka'bah itu mereka sebut Baitullah. Orang menamakan anaknya dengan Abdullah itu biasa. Tapi kalau Allah bisa bicara, bisa berfirman, bisa menurunkan kitab suci, ada nabi, ada malaikat, ada hari akhir gitu ya. Nah, itu mereka nggak percaya. Tuhan kok bisa ngomong, ada-ada aja gitu Pak. Yang ada mereka ngomong Tuhan lewat berhala. Maka 360 berhala di sekitar Ka'bah itu kan sarana mereka berkomunikasi dengan Tuhan gitu ya. Nah, tapi kok kali ini Tuhan nggak komunikasi lewat patung gitu ya, nggak lewat dukun, tapi lewat wahyu, ada nabi dan sebagainya. Nah, itu mereka nggak percaya. Makanya 13 tahun Nabi dakwah di Mekah tuh boleh dibilang ya gagal lah gitu proyeknya itu Pak ya. Ya walaupun nggak gagal-gagal amat, dapatlah itu kalangan generasi sahabat yang muhajirin itu top banget mereka itu. Nah, tapi kalau bicara tentang kemudian penerimaan yang besar itu ya orang Madinah. Orang Arab Madinah Pak ya, itu 180 derajat karakternya kebalikan dari orang Mekah. Kalau di Mekah Nabi sampai digebukin, diuber-uber, sampai mau dibunuh segala dan sebagainya. Orang Madinah Pak ketemu Nabi Muhammad di mana? Mereka datang dari Madinah ke Mekah pas dalam keadaan haji. Waktu itu kan orang Arab jahiliyah ada haji juga Pak. Dan mereka masuk Islam di Mina itu Pak. Orang lagi wukuf di Arafah ke Mina itu. Nah, di tempat melontar jumrah tuh ada sebuah masjid kecil namanya Masjid Aqobah. Nah, di Aqobah itu Pak, berapa meter doang dari tempat melontar jumrah itu. Disitulah mereka kemudian berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW 2 kali dalam 2 tahun berturut-turut. Dan mereka bilang silahkan pindah ke Madinah. Pertanyaannya gini Pak, itu yang memotivasi orang Madinah kok bisa ujuk-ujuk masuk Islam dan sebagainya itu siapa yang ngajarin? Ya Yahudi Pak, orang Yahudi. Jadi Yahudi itu sampai sedemikian rupa bisa mempengaruhi orang Arab yang gak ada potongan kok beriman pada Nabi, sampai jadi pembela Nabi itu ya orang Yahudi. Jadi besar sekali pengaruhnya Yahudi terhadap bangsa Arab, khususnya orang Madinah, dalam rangka
mereka beriman pada Rasulullah dan memang akhirnya jadilah Nabi SAW itu hijrah ke Madinah. Nah yang unik Pak, bahkan ketika Nabi SAW masih di Mekah dan mendapatkan perintah wahyu yang kedua sih, bukan yang pertama. Kalau pertama kan Iqra ya. Iqra itu Pak 5 ayat, belum ada perintah ibadah tertentu kan. Tapi perintah ibadah itu baru turun ya ketika Jibril turun yang kedua kali. Itu suratnya kan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qusminhu qalila aw zid alaihi waratilil qur'ana tartil. Itu perintah untuk sholat malam. Nah sholatnya Pak, itu menghadapnya itu perintah pertama bukan ke Ka'bah loh itu, tapi ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis Pak, itu rumah ibadahnya orang Yahudi, orang Nasrani juga gitu. Dan Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah, sejak awal ada perintah sholat itu ke Baitul Maqdis gitu. Nah sehingga hubungan Nabi Muhammad dengan orang Yahudi itu nempel banget Pak. Yahudinya juga senang. Kenapa? Tuh kan Nabi yang terakhir ngadepnya ke kiblatnya kita, bukan ke Ka'bah gitu kan. Nah ketika Nabi SAW kemudian hijrah ke Madinah, baru ada perintah puasa. Puasanya pun juga bukan Ramadan Pak. Puasanya itu ikut orang Yahudi. Kan begitu Nabi hijrah 10 Muharram itu kan Yahudi pada puasa. Nabi nanya, ya ada apa nih kalian kok pada puasa 10 Muharram? Yahudinya bilang, ini hari dimenangkannya Nabi kami, Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Ya Fir'aun ada 1,2 juta pasukannya ditenggelamkan di Laut Merah, dan 600.000 Bani Israel itu aman gitu kan. Dan disitulah kami kemudian merayakannya setiap tahun, kata Bani Israel atau Yahudi di Madinah. Maka Nabi mengatakan apa? Ana haqqu bi Musa minkum. Saya lebih berhak menghormati Nabi Musa daripada kalian. Karena apa Pak? Karena sebelum hijrah, beberapa bulan sebelumnya kan Nabi Isra Mi'raj, ketemu kan dengan Nabi Musa, ya kan? Bahkan ada banyak tuh jasanya Nabi Musa, termasuk ngasih diskon 50 waktu jadi tinggal 5. Itu kan gara-garanya yang yang memprovokasi kan Nabi Musa sebenarnya itu kan. Nah, jadi Nabi Muhammad begitu dibilang, "Oh, kalian memperingati kemenangan Nabi Musa, asal itu saya ikutlah." Puasa, Pak. Puasa Asyura itu puasanya Yahudi. Bukan puasanya kita gitu. Dalam rangka memperingati kemenangan Nabi Musa. Dan uniknya Pak, walaupun kemudian Allah memerintahkan kita puasa Ramadan, ya, yang wajib jadi Ramadan, tadinya yang wajib itu Asyura, kemudian jadi Ramadan. Nah yang Asyuranya justru sampai sekarang nggak dihapus kan Pak. Tetap kita disunahkan puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Ya cuman nanti biar nggak sama Yahudi disuruh ada tanggal 9-nya atau tanggal 11-nya gitulah, biar nggak sama banget. Tapi intinya tetap 10 Muharram itu ya hari Asyura gitu kan. Nah termasuk juga kita disunahkan juga berpuasa kayak Bani Israel, yaitu Nabi Daud. Maka kita kenal ada puasa Daud kan Pak, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Itu semua itu adalah syariat yang Allah turunkan pada Bani Israel, Yahudi. Nah kalau saya katakan bahwa sebenarnya hubungan Nabi Muhammad dengan Yahudi itu sangat erat, itu memang begitu Pak sebenarnya. Terus kenapa kemudian sekarang ini kita dapat kesan bahwa Yahudi itu tengik, kafir, musuh, apalah dan sebagainya? Ya karena memang ada story-nya, ada kisahnya. Gimana kisahnya? Gini Pak, kan Nabi Muhammad itu Nabi terakhir, ya, diperintah oleh Allah sebagai Nabi yang menyempurnakan semua syariat yang pernah turun sebelumnya. Kalau diibaratkan para Nabi itu adalah para worker yang lagi bikin bangunan. Nah bangunan terakhir tuh finishingnya tuh di Nabi Muhammad SAW, ya. Nah maka Nabi Muhammad kalaupun mengawali debutnya, kalau boleh saya bilang debutnya sebagai Nabi itu masih disuruh nyabang, ya masih disuruh nyantel, nyolokin dulu, nebeng aliran listriknya dari agama yang Allah turunkan sebelumnya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu 23 tahun, proses penyempurnaan itu terus berlangsung. Nah jadi Pak,
Masih ingat kan peristiwa ketika Nabi disuruh pindahin arah sholat, ya kan, dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, ya kan? Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Itu kan bagian dari proses penyempurnaan syariat. Begitu juga dari yang puasanya yang wajib itu 10 Muharram, Allah turunkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Maka berganti itu Pak, sedikit demi sedikit syariat yang tadinya Nabi Muhammad disuruh ikut itu sedikit-sedikit mulai terbentuk. Nah, terbentuk itu bukan maunya Nabi Muhammad lah pastinya, yaitu maunya Allah gitu kan. Nah di situ Pak, orang Yahudinya nggak suka. Tadinya lu berkiblat kemari, lu kenapa jadi kesono? Tadinya lu puasanya kayak kita, kenapa lu jadi lain lagi? Proses penyempurnaan itu yang mereka tidak terima. Nah dari tidak terima kemudian nambah Pak, jadi urusan yang lain-lain sampai masuk ke urusan politik. Nah ini udah kacau Pak. Kalau udah ributnya masuk ke politik udah kacau. Soalnya apa? Ini Yahudi ini kacau nih Pak. Kesel-kesel sih, tapi dia masuk ke wilayah politik. Nabi Muhammad kan punya musuh, yaitu orang-orang Mekah gitu kan. Lah Yahudi ngapain juga pakai kolaborasi ke orang Mekah gitu loh. Bocor-bocorin lah gitu kan, ngasih-ngasih info lah dan sebagainya, sehingga Nabi itu jadi terpojok. Nah sampai satu titik Pak, itu udah 5 tahun Nabi di Madinah, tiap hari itu ulah Yahudi ada aja, pokoknya merugikan terus kan. Sampai akhirnya tahun kelima itu kan terjadi perang Khandaq. Itu Nabi udah gitu loh ya. Kenapa? Bayangin Pak, bisa-bisanya Madinah dikepung oleh 10.000 pasukan. Dari Mekah 6.000, 4.000, dari luar Mekah yang lain, musyrikin yang lain dari mana kumpul. Bayangin 10.000 dikepung Pak. Dan itu otaknya siapa? Yahudi. Sempro banget itu. Kok bisa-bisanya mereka tuh ngumpulin orang segitu banyak, 10.000 Pak. Itu bisa hilang dari peta itu Pak Madinah 10.000 ya kan. Dan memang kemudian pada saat itu Nabi bahkan Pak ya, sampai nggak sholat loh itu, ngadepin 10.000 pasukan. Yahudi nggak perang Pak, dia main cantik aja, dia main belakang aja, dia yang ngatur gitu kan, di setting gitu sedemikian rupa, diadu domba. Nabi Muhammad emang dimusuhin sama orang-orang Mekah gitu kan, tapi kan orang Mekah sebenarnya udahlah, dia udah pergi ini ngapain kita ribut-ribut. Nah Yahudi yang manas-manasin Pak terus gitu kan, sampai akhirnya bawa pasukan 10.000 ngepung Madinah. Ya untungnya saja kemudian Allah bantulah Pak ya. Bantunya unik Pak. Jadi bantunya gini, 10.000 ya. Ternyata Nabi nggak harus perang secara fisik ngadepin 10.000, karena pasukan muslimin kan cuma 3.000 lah. Kalau itu diadu beneran kacau lah urusannya. Tapi kan Nabi bisa bikin parit ya. Bikin parit itu kan menahan mereka nggak bisa masuk gitu kan. Dan satu lagi Pak, kebetulan tuh jatuhnya musim dingin gitu ya. Jadi ini perang memang pesaing war Pak. Di satu sisi orang musyrikin nggak bisa nyebrang, ya kan? Tapi di sisi yang lain Nabi Muhammad juga nggak bisa nyerang. Jadi mainnya bertahan Pak. Nah karena ini musim dingin, Pak kebayang nggak? Berkemah di padang pasir, ya, itu kan butuh logistik dong Pak. Dan angkanya nggak sembarangan Pak, 10.000. Bapak kebayang nggak ngasih makan orang 10.000? Itu kalau mereka kemahnya berminggu-minggu, itu terus dari mana mereka bisa makan? Ya, dari mana? Kebayang nggak Pak? Zaman segitu kalau orang melintas di padang pasir, kan nggak ada KFC Pak, nggak ada warung Tegal, nggak ada warung Padang kan? Makan apa coba mereka di sana? Nah gini Pak, ini ngomongin sedikit bocoran ya. Mereka kan naik unta. Nah unta itu Pak, selain digunakan sebagai alat transportasi, juga digunakan sebagai sumber makanan. Jadi satu ekor onta kalau disembelih itu bisa buat ngasih makan 100 orang dalam sehari. Kita nggak ngitung makan pagi, makan siang, makan sore, pokoknya sehari 100 orang tuh bisa makan satu ekor
unta. Nah, tapi kan pasukannya berapa, Pak? Nah, 10.000 kalau ontanya nyembelih berapa sehari berarti? 10.000 bagi 100 berapa? Kan 100 ekor onta kan? Bayangin, sehari 100 ekor onta mereka harus sembelih, Pak. Kalau 2 hari 200, 3 hari 300, seminggu 700. Nah, kalau sebulan habis Pak ontaknya lama-lama itu. Ya kan? Masa mau makan onta doang gitu kan? Sementara Nabi di dalam kota bertahan, santai, logistik semua ada karena di dalam kota sendiri kan. Yang sono aja yang bingung lama-lama frustasi, Pak. Di situ, Pak, Yahudi itu kalah otaknya sama Nabi. Di situ Nabi. Nah, ya udah pinter banget ngatur, ternyata ya dibocorin juga sama Jibril, dikasih tahu nih ini otaknya si anu gitu, Pak. Ya akhirnya Nabi bilang, ya udah kita main kuat-kuatan. Ayo lu mau berapa lama bertahan di padang pasir, kita di sini gitu, Pak. Udah, Pak, orang Pak mau perang tapi nggak jadi mulu, Pak, ya kan? Lama-lama kan capek, bosen gitu, Pak, ya kan? Mana bini ditinggal semua lagi di kampung halaman, udah pada puyeng, Pak. Ya kalau iman boleh lah, Imron kan susah juga tuh diatur, ya kan? Nah ini gimana nih? Itu semangat perangnya orang Arab tuh udah mulai goyang, Pak. Udah mulai goyang, gitu. Udah gitu Nabi pinter, itu diadu domba, gitu. Antar sesama mereka dia domba, orang munafikin orang pun diadu domba. Itu canggih lah pokoknya. Kapan-kapan kita bahas lebih dalam. Tapi intinya gini, Pak. Intinya akhirnya tuh pasukan bubar sendiri, ya kan? Malam itu ada badai gurun pasir kebetulan, tenda pada penerbangan dan sebagainya. Berkata Abu Sufyan, "Lo pulang. Ngapain kita di sini gak jelas gitu. Gak ada progress reportnya juga. Udah sebulan kita di sini ngapain begini juga. Yahudi kita juga di dalam nggak bantuin kita juga, stuck dia nggak bisa ngapa-ngapain. Pulang, Pak. Bubar kan?" Alhamdulillah, Nabi pulang juga kan. Lagi naruh pedang nih, Pak. Tiba-tiba Jibril datang. Kata Jibril, "Ngapain ente pulang naruh pedang segala?" Alhamdulillah Jibril, udah bubar tuh pasukan 10.000. Gitu, capek banget nih nahanin, kata Jibril. Enggak ada begitu, kita masih perang nih, malaikat masih pada baris gitu. Emang kenapa? Allah perintahkan tuh Yahudi, gebukin, hancurin itu semua. Biang kerok itu Yahudi, Bani Quraidah. Kata Nabi, siap, besok pagi kita serbu. Kata Jibril, nggak ada besok pagi, sekarang. Sekarang, nggak usah besok pagi. Besok pagi dia udah mikir lagi yang lain. Sekarang biar dia nggak ngeh gitu kan, langsung hajar. Bener, Pak. Nabi nggak jadi naruh pedang, udah pakai lagi segala macam. Panggil Bilal, panggil semua. Ensemble war, kita terusin perangnya belum selesai, gitu kan? Sahabat ngumpul, ada apa ya Rasul? Bukan udah pada bubar nih musuh? Masih ada Yahudi, gitu kan? Terus ya sekarang kita ke sono, siap, gitu. Tapi kata sahabat bilang, ya Rasul udah sore nih, ya kita sholat asar dulu dah, habis asar baru kita jalan. Kata Nabi, kagak pakai, sekarang berangkat juga, sekarang juga Pak berangkat. Kalau mau sholat asar ntar di sono, di perkampungan Bani Yahudi, kita habisin dulu Yahudinya, Pak. Itu dalam riwayat, Pak. 900 nyawa laki-laki Yahudi itu disembelih satu-satu. Gali lubang, siapin orangnya, sembelih, cemplungin, kubur. Gali lubang, cemplungin, kubur. 900 nyawa Yahudi mati semua. Habis itu Yahudi itu. Gara-gara apa? Berkhianat. Yaitu kan awalnya Nabi datang ke Madinah baik-baik, bikin negara Madinah bareng-bareng, ada piagam Madinah dan sebagainya, harus saling menjaga, harus saling melindungi, saling membantu. Bullshit, ternyata mereka tuh semua pengkhianat gitu. Akhirnya dihabisin, Pak. Tapi, nah ada tapinya, Pak. Yahudi itu kalau dia berkhianat dia nggak bareng-bareng, per kelompok gitu, Pak. Ya. Jadi mereka tuh tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu lihat mereka tuh kompak, padahal mereka tuh pecah belah juga. Nah ini buktinya dipecah belah Pak Nabi, berhasil. Yang dieksekusi mati ada 900 orang, yang diusir ada sekian banyak lagi. Sebagian lagi, Pak, ada yang datang pada Nabi gini, ya Rasulullah, jangan diapa-apain dong kita. Ya udah kita taubatlah, kita minta maaf, kita nggak lagi-lagi, kita pokoknya minta amnesti, minta abolisi, minta gerasi, minta apa dan sebagainya. Tolong lindungi kami, gitu kan. Dan Nabi tulus gitu, bener nih, bener, oke ya, ada perjanjian, ya udah. Nah akhirnya mereka yang sisanya itu, Pak, dilindungi sama Nabi, dilindungi. Makanya diistilahkan dalam sirah Nabawi itu mereka adalah kafir zimmi, kafir yang
dilindungi. Nah, jadi Nabi sampai bilang begini, kita pisah-pisahin nih ya. Yahudi yang tengik gitu, Yahudi yang baik, Yahudi yang asik dan sebagainya. Nah kalau yang ini nih mereka yang baik nih, saya lindungin, jangan ada yang toel urusan sama saya itu, gitu kan. Nah makanya kita mendengar Pak, waktu Nabi wafat itu kan Nabi masih punya utang sama Yahudi, ya kan? Bukannya Yahudi udah diusir, udah dibunuh, sebagian lagi yang baik-baik itu ada. Dan mereka tetap ya bermuamalah sama Nabi. Sampai Nabi wafat pun masih punya utang sama Yahudi. Nah itu Yahudi yang baik. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita dengar kata Yahudi, yang tengik banyak Pak, tapi yang beriman juga ada, gitu kan. Enggak selalu kalau Yahudi itu pasti jelek. Buktinya Nabi Musa itu Yahudi Pak. Ya kan. Nabi Harun itu Yahudi. Karena Yahudi itu darah, bangsa, ras, bukan agama, ras gitu. Nah agamanya ya agama Islam. Allah turunkan pada Nabi Musa. Emang agama apaan? Emang Allah turunkan kepada bangsa Yahudi, aku turunkan sebuah agama namanya agama Yahudi. Enggak. Agamanya ya Islam. Innad dina indallahil Islam. Cuman karena turunnya kepada bangsa Yahudi, kalau Nabi Muhammad nyebut mereka yaitu agama Yahudi. Tapi agama Yahudi itu sebenarnya apaan sih? Agama Yahudi ya agama dari Allah juga. Orang yang bawa Nabi Musa kok, ya kan? Kitab sucinya juga Taurat kan Pak? Kita beriman nggak Pak sama Taurat? Beriman kan? Beriman. Setidaknya Taurat yang turun pada Nabi Musa saat itu kita beriman. Cuman iman kita sama Nabi Musa atau sama Taurat itu tidak lantas menjadikan kita harus menjalani isinya Taurat. Kenapa? Lah kan kita dikasih Quran. Jadi kita Quran aja. Taurat kita hormatin, Nabi Musa kita hormatin, tapi kita tidak menjalankan syariatnya Nabi Musa. Gitu ya. Nah, bahwa nanti di antara kaumnya Nabi Musa ada yang jadi Samiri lah, jadi Firaun lah, jadi apa dan sebagainya. Iya. Walaupun di antara muridnya Nabi Musa ada 70 sab'ina rajulan, 70 orang yang orang soleh semua Pak, pengikut Nabi Musa. Itu waktu lagi mau dikasih Taurat Pak, kan kata Allah, kamu mau saya kasih Taurat, tapi syaratnya kamu harus munajat dulu, ibadah dulu, naik ke atas bukit Tursina 40 malam, betapa gitu Pak, ibadah selama 40 malam. Nabi Musa ngajak tuh, ada 70 orang yang dia pilih untuk naik ke atas bukit Tursina. Yang 70 itu Pak orang soleh semua. Cuman yang ditinggal itu, itu pada nyembah patung anak sapi, gitu kan. Maka belum 40 hari mereka udah pada kacau tuh, pada kayak gitu. Begitu Musa turun dari bukit Tursina ngelihat mereka udah nyembah anak sapi, Taurat di tangan Nabi Musa dibanting, orangnya kemudian dimarah-marahin, dan wakilnya Nabi Musa, Nabi Harun, itu yang dimarah-marahin. Jadi ngelihat orang udah pada nyembah patung anak sapi, Nabi Musa langsung bilang, Harun mana Harun? Harun ketakutan Pak, ngumpet dia. Ngumpet di belakang gitu. Langsung dijambak rambutnya sama jenggotnya, diuyak-uyak gitu kan. Tapi Harun ketakutan Pak. Jangan gitu wahai putra ibuku. Nah, itu kan saudaraan gitu ya. Saya udah bilang begini tapi mereka kagak ngartinya gitu. Kalau Nabi Musa Pak orangnya tegas, maka Yahudi takut sama dia. Nabi Musa Pak sekali mukul orang tampol mati Pak. Iya kan? Jangankan manusia Pak, malaikat Israel jadi tampol sama Nabi Musa. Hadisnya sahih Pak. Nah, malaikat Israel ya, dia disuruh Allah memang sebenarnya kan, suruh mencabut nyawanya Nabi Musa gitu. Cuman dia mewujudkan diri sebagai manusia. Namanya juga mau nyabut nyawa Nabi kan, mulia gitu kan. Datang dia dengan sopan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya utusan Allah, ditugaskan untuk mencabut nyawamu. Apa lo kata tuh? Langsung ditampol itu Pak sama Nabi Musa. Karena dia berwujud manusia, ditampol, picek Pak matanya sebelah gitu sama Nabi Musa. Ngadu Israel kepada Allah gitu kan. Nabi Musa, saya mau cabut nyawanya, saya ditampol gitu kan. Kata Allah, udah biarin aja, terserah dia mau mati kapan gitu kan. Iya. Nah itu Pak, Israel itu ditampol aja sama Nabi. Nah makanya umatnya kalau masih ada Nabi Musa pada takut. Cuman ditinggal 40 malam udah pada begitu lagi. Jadi Bani Israel tuh yang bengal itu, yang beler gitu Pak, banyak memang. Tapi yang soleh juga banyak.
salah satunya yang soleh itu yang generasi pertama waktu datang ke Madinah, yang ngajarin orang Madinah antara kan ada Nabi. Nah cuman itu generasi pertama Pak. Yang waktu Nabi Muhammad datang kemudian pada macam-macam, itu udah anak cucunya tuh Pak, Bani Israil itu. Jadi bukan yang generasi awal. Kalau generasi awalnya masih baik-baik semua. Ini yang KW-KW-nya ini Pak, yang udah di bawah-bawahnya ini, yang kacau-kacau ini kan. Nah ini yang rusak tuh yang begitu, ya kan. Emang generasi berikutnya Bani Israil itu mulai kacau itu Pak. Kalau generasi awalnya baik-baik semua. Kita Pak nyebut nama Nabi, hampir 25 nabi dan rasul itu nama-nama Nabi Yahudi Pak. Musa, Daud, Sulaiman, ya kan, Zakaria, Yahya, Isa, dan macam-macam nama-nama Yahudi semua. Malaikat aja Jibril, Mikail, Israfil, Israel itu nama khas Yahudi gitu. Nah yang uniknya begini Pak, ini terakhir ya. Waktu Nabi Muhammad SAW kemudian sudah mulai dikasih ya syariat yang agak mulai berbeda dengan yang ikut dari Yahudi itu, di situ sudah mulai ada semangat untuk jangan sama lagi dengan Yahudi. Tapi setidak-tidaknya syariat umat terdahulu itu tidak semuanya dihapus, sebagiannya masih berlaku. Jadi ada 3 klasifikasi. Ada yang masih berlaku dan kita masih gunakan sekarang, contohnya puasa Daud, contohnya puasa Asyura gitu kan. Tapi ada yang sudah dihapus sama sekali. Contohnya apa Pak? Contohnya tata cara bertaubatnya orang-orang Yahudi itu dihapus di kita, nggak usah. Orang Yahudi gara-gara mereka nyembah patung anak sapi, lalu mereka sebagian pada taubat, Allah sih terima taubatnya. Fatubu ila bariikum, taubatlah kamu kepada Tuhanmu, faktulu anfusakum. Tapi cara bertaubatnya apa? Ambil pisau, ambil pedang, tancepin ke perut, mati lu pada. Gitu Pak. Itu paling tidak ada 70.000 orang Yahudi itu diperintahkan Allah untuk bunuh diri. Faktulu anfusakum. Untuk menebus dosa disuruh bunuh diri. Saya kadang-kadang bingung, jangan-jangan orang Jepang yang suka pada harakiri itu dulu ada orang Yahudi ngajarin mereka kayak gitu kali ya. Kalau gagal apa kan mereka pada harakiri itu, jangan-jangan gitu ya. Tapi yang jelas syariatnya itu resmi Pak. Dari Al-Quran bisa kita tahu, oh gitu caranya. Kalau mereka mau menebus dosa suruh bunuh diri mereka sendiri. Nah kalau kita nggak boleh. Taubat bunuh diri ya makin masuk neraka Pak, ya kan? Bahkan mereka tuh ada ikrar. Kalau mau bertaubat suruh berikrar di depan umum bahwa saya bertaubat, saya sudah berzina, saya sudah ini, saya sudah itu, tuh suruh umumin di depan orang. Nah kalau kita nggak berlaku Pak kayak gitu. Anda melakukan apa kesalahan yang paling bejat lah gitu ya. Kalau mau tobat, tobat aja udah. Gak usah bikin pengumuman. Tidak ada istilah pengakuan dosa. Kalau kita nonton film-film barat tuh kan ada tuh Pak, kalau di mana di gereja tuh bilik untuk pengakuan dosa ya kan kepada pastor gitu. Pastor saya berdosa, saya berzina. Oh ya udah kamu diampuni. Enggak, berzinanya sama anak pastor. Parah lu gitu kan. Nah, kalau Islam tuh nggak ada Pak. Kalaupun mau lapor dalam arti ikrar gitu ngaku sama Allah, berdua aja sama Allah, nggak boleh kasih tahu orang. Jangan bangga, gua dong semalam habis 3 botol gitu kan, gua dong habis berzina gitu. Nah, itu kagak diampuni Pak. Jadi kalau taubat itu di kita jangan disebut-sebut, jangan dibilang-bilang, kecuali bilangnya sama Allah aja. Dan nggak usah pakai acara bunuh-bunuh diri segala dan sebagainya. Itu Pak, orang-orang Syiah di Karbala itu kan mereka merusak tubuhnya mereka dan sebagainya, itu nggak dibenarkan dalam agama Islam sebenarnya. Mungkin itu warisan dari agama-agama terdahulu Pak. Itu warisannya begitu. Kalau kita enggak, kita tidak boleh menyakiti diri sendiri, nggak boleh, gitu kan. Kalaupun ada kafaroh, misalnya ya orang berzina Pak, itu kan emang ada hukum rajam. Tapi hukum rajamnya itu kalau orang itu ngaku di depan hakim, terus hakimnya disuruh ancem. Nabi begitu ngajarin para hakim, ancem. Kamu tahu nggak kalau kamu nggak cabut pengakuanmu, kamu dirajam loh. Gitu. Mau dicabut nggak pengakuannya? Enggak ya Rasul, saya terus aja. Udah kan? Itu ada satu orang Pak namanya Asif di zaman Nabi itu, dia ngaku berzina. Begitu dilemparin batu yang pertama, kan rajam itu kan hukuman mati dengan cara dilemparin batu Pak. Batu pertama melayang meletak kena jidatnya, dia langsung aduh, terus dia bilang saya kagak jadi ngaku, saya cabut pengakuan. Cuman masalah itu kan baru pertama itu ya. Jadi algojonya itu belum tahu aturan main.
Kalau orang udah ngaku harusnya udah mencabut pengakuan, harusnya berhenti, diterusin Pak. Melayang lagi batu yang kedua, ketiga, keempat, langsung dia kabur diuber, wah keluar masuk pasar Pak, wah sampai ketangkep lagi digebukin mati. Begitu mati Pak, Nabi dapat laporan, siapa yang matiin? Itu algojonya. Ya lu semua pada jatuhnya hukuman ini, kisos, membunuh. Gitu. Lah kok gitu? Kalau orang sudah berzina lalu dia mengaku, lalu tiba-tiba dia mencabut pengakuannya, baik sebelum atau setelah dieksekusi atau di tengah eksekusi, itu harus dihentikan. Terus gimana dong? Taubatnya diterima? Diterima. Karena hukum rajam itu bukan syarat diterimanya taubat. Bukan. Ya, diterimanya taubat ya taubat udah. Masalah rajam dan enggak tergantung orangnya mau dirajam apa enggak. Gitu. Maka dalam sejarah Sirah Nabawiyah belum pernah Rasulullah SAW itu merajam orang yang berzina, kecuali karena dia ngaku dan itu kasusnya cuma ada 3. Cuma ada 3. Selebihnya yang berzina pasti banyak, ya kan? Tapi ya udah, nggak ada yang namanya dosa itu harus dengan menebus dosa. Yang kayak gitu-gitu Pak tuh Bani Israel sebenarnya tuh Pak. Hukum kisos tuh Bani Israel sebenarnya. Di kita kisos ada Pak. Tapi kalau misalnya keluarga korban yang terbunuh bilang, udah gua maafin, cuman lu bayar dia, bayar. Tapi nyawa aman. Itu kan darsem kalau nggak salah namanya itu, masih ingat nggak Pak dulu? TKW kita yang ngebunuh majikan karena dia diperkosa dan sebagainya, itu dia bunuh majikannya kan? Itu diampuni Pak sama majikannya. Ya udah kalau gitu kamu nggak usah dihukum rajam, nggak usah dikisos, tapi bayar 5 miliar. Gitu. TKW Pak suruh bayar 5 miliar, duit dari mana? Indonesia seru Pak, itu awal mula ada media sosial, kita galang dana tuh Pak, dapat 5 miliar itu. Begitu mau udah dikasih, ternyata keluarganya lebih baik lagi. Kami sudah maafkan dan tidak usah bayar 5 miliarnya. Lah duit udah nyampe di darsem itu Pak, kaya raya darsemnya itu Pak, gitu. Mau dibalikin, gimana balikinnya, orang tuh rame-rame kan gitu. Nah itu dalam Islam ada pengampunan model kayak gitu, ya kan? Bahkan ada juga TKI yang lebih seru Pak. Dia diampuni, tidak usah dihukum mati gitu ya. Tapi syaratnya bukan bayar dia, suruh menghafal 30 juz Al-Quran dalam waktu sebulan. Dan dia bisa, karena dia udah hafal 29 Pak. Iya, tinggal 1 doang gitu kan. Jadi keluarganya bilang, ya udah kami wajibkan dalam sebulan kamu harus hafal Al-Quran gitu. Terus dia bilang siap gitu. Dia hafal Pak, 2 minggu hafal dia. Nah, gara-gara itu aman nyawanya. Kalau enggak dia sebulan belum hafal-hafal juga dibunuh itu Pak. Jadi dalam Islam ada hukuman mati, tapi dia sifatnya fleksibel, bisa diatur lah gitu. Ada ketentuan-ketentuannya. Beda sama Yahudi ya kita baca ada di Quran itu Pak, serem-serem Pak, Fir'aun macam-macam tenggelam. Bayangin Pak, pasukan 1.200.000 orang lagi di tengah laut yang kering, tiba-tiba lautnya nyatu. Wah itu kan lebih dari Titanic Pak, kayak gitu, serem banget itu, ya kan? Itu kayak gitu Pak, umat terdahulu disiksanya sama Allah. Tapi kalau kita umat Islam Pak, nggak ada yang dihukum gara-gara dia macam-macam. Kalaupun terjadi gempa, sekarang kan di Turki, di Suriah, itu juga bukan karena mereka orang kafir atau karena mereka maksiat, enggak. Kalau mau yang kafir-kafiran Pak, kenapa nggak Las Vegas gitu Pak? Ya nggak? Kenapa nggak kota judi aja yang goncang dengan gempa? Kenapa Cianjur yang banyak umat Islamnya? Kan banyak umat Islamnya bukan Cianjur Pak. Ya kalau yang orang Arab pada kawin kontrak di situ ada juga sih, Bogor ya kan, Puncak, Cianjur, tapi kan nggak semuanya gitu. Masih mendingan Las Vegas dong ya kan, kalau bicaranya tentang dihancurkan. Nah itu adalah salah satu kelebihan Nabi Muhammad, bahwa umatnya itu tidak dihancurkan karena dosa-dosanya. Nanti dosanya di akhirat saja, tapi oleh Nabi Muhammad disuruh minta ampun aja sekarang, biar di dunia nggak diazab dan di akhirat nggak usah disiksa. Menang banyak kita Pak, kalau tahu sebenarnya. Cuman karena banyak nggak tahu, ya udah, ya kan, dia mikirnya Allah nggak ketahuan ini dosa kagak bejendol, gitu sih Pak sebenarnya yang terjadi ya. Baik, karena waktu kita sudah lewat, kita akhiri dengan sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.